Hai penghuni kamar malam. Malam ini, kami akan membawa Anda ke sebuah sudut terpencil di Bogor, ke Gang Buntu, sebuah kampung kecil yang menyimpan cerita tragis tentang seorang perempuan bernama Rina. Seorang wanita muda yang hidupnya direnggut dengan kejam, meninggalkan arwah yang tak tenang, menghantui warga dengan tangisan dan penampakan yang mencekam. Selamat menikmati. Di sudut kota Bogor yang jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, terdapat sebuah kampung kecil yang dikenal sebagai Gang Buntu. Jalan tanahnya sempit dan licin saat musim hujan, diapit oleh deretan pohon pisang liar serta kebun singkong yang ditanami warga secara sederhana. Rumah-rumah di sana sebagian besar terbuat dari anyaman bambu dengan atap genteng yang mulai rapuh, beberapa ditambal dengan seng bekas untuk menahan kebocoran. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah tua bercat hijau pudar yang kini kosong dan ditinggalkan. Rumah ini menjadi pusat cerita kelam yang masih menghantui warga Gang Buntu hingga kini. Kisah tentang Rina, seorang perempuan muda yang hidupnya berakhir secara tragis, dan kini arwahnya, bersama bayi yang tak pernah lahir, menghantui kampung dengan tangisan dan penampakan yang mencekam. Rina, seorang pekerja seks komersial, pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Gang Buntu. Ia lahir dan besar di kampung tersebut, anak dari pasangan petani sederhana, Slamet dan Marni. Wajahnya manis, dengan kulit sawo matang, mata coklat yang lembut, dan rambut panjang yang selalu diikat dengan karet gelang murah yang dibelinya dari pedagang keliling di pasar. Di masa kecilnya, Rina dikenal sebagai gadis ceria yang sering bermain di sawah dekat kampung, menangkap capung bersama teman-temannya, atau memanjat pohon mangga milik tetangga untuk mencuri buah yang ranum. Namun, kehidupannya berubah drastis ketika ia berusia 19 tahun. Ayahnya, Slamet, meninggalkan keluarga setelah terlilit utang judi yang tak mampu ia bayar, meninggalkan Marni, ibunya, yang menderita penyakit paru-paru kronis, serta dua adik Rina yang masih kecil dan membutuhkan biaya sekolah. Tanpa pendidikan memadai dan pilihan lain yang layak, Rina terpaksa terjun ke dunia malam, bekerja sebagai pekerja seks komersial untuk membiayai pengobatan ibunya dan kebutuhan adik-adiknya. Lila, sahabat Rina sejak masa kecil, adalah orang yang paling memahami penderitaan yang dialami Rina. Mereka pernah menghabiskan waktu bersama di beranda rumah Rina, menikmati angin sepa-sepa sambil memandang kebun singkong di seberang gang, berbagi mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Lila, yang kini telah pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai penjaga toko, sering teringat akan kebaikan hati Rina. Menurutnya, Rina bukanlah perempuan yang jahat, melainkan korban dari nasib yang tak pernah memberinya kesempatan. Rina pernah menyampaikan padanya bahwa pekerjaannya di dunia malam hanya sementara, sebuah pengorbanan untuk menyembuhkan ibunya dan memastikan adik-adiknya bisa bersekolah. Namun, hidup seolah tak pernah memberikan Rina jalan keluar dari penderitaannya. Rina memiliki seorang kekasih bernama Dedi, pria bertubuh tegap dengan kulit legam akibat bekerja sebagai kuli bangunan di bawah terik matahari. Dedi bukan penduduk asli Gang Buntu. Ia berasal dari kota tetangga dan pindah ke Bogor untuk mencari kerja setelah gagal menjadi sopir angkot. Pada awalnya, Dedi tampak seperti pria yang peduli. Ia sering membawa makanan untuk keluarga Rina, kadang-kadang memberikan sebagian upahnya untuk membantu biaya pengobatan Marni. Warga kampung kerap melihat mereka berjalan bersama di pasar, dengan Rina tersenyum malu-malu dan Dedi menggenggam tangannya erat. Namun, di balik sikapnya yang tampak baik hati, Dedi memiliki sifat gelap. Ia mudah marah, cemburu buta, dan sering mabuk tuak setelah pulang kerja. Malam-malam di Gang Buntu sering diwarnai oleh suara pertengkaran mereka, dengan teriakan kasar Dedi yang menggema hingga ke rumah tetangga, diikuti oleh isak tangis Rina yang mencoba menenangkan situasi. Lila, sebagai sahabat, pernah berusaha memperingatkan Rina tentang sifat buruk Dedi. Ia khawatir bahwa sifat pemarah dan kecemburuan Dedi bisa membahayakan Rina. Namun, Rina, dengan sifatnya yang polos dan penuh harapan, selalu membela Dedi. Ia percaya bahwa Dedi sebenarnya menyayanginya, hanya saja tertekan oleh kerasnya hidup. Rina sering menyampaikan pada Lila bahwa ia bermimpi menikah dengan Dedi dan membuka usaha kecil, seperti warung makan, untuk hidup yang lebih baik. Ia ingin meninggalkan dunia malam dan membangun keluarga yang harmonis, sebuah harapan yang ia pegang erat meski terasa begitu jauh dari kenyataan. Ketika Rina mengetahui bahwa ia hamil, hidupnya seolah menemukan secercah harapan baru. Pada usia 22 tahun, dengan kehamilan yang sudah memasuki bulan ketiga, Rina mulai merancang masa depan yang lebih cerah. Ia sering berbagi mimpinya dengan Lila, tentang membuka warung kecil di pasar, menjual sayuran, sambal buatan sendiri,
dan gorengan seperti yang dilakukan ibu-ibu lain di kampung. Ia ingin anaknya kelak bisa bersekolah, tidak seperti dirinya yang hanya lulus SMP. Dengan penuh kasih sayang, Rina mulai merajut pakaian bayi dari benang sisa yang ia beli murah di pasar, membuat kain kecil berwarna kuning pucat yang ia tunjukkan dengan bangga kepada Lila. Ia memegang perutnya yang mulai membuncit, seolah anak yang dikandungnya adalah alasan untuk terus bertahan. Namun, harapan Rina tidak mendapat sambutan yang sama dari Dedi. Bukannya bahagia, Dedi justru semakin sering mabuk dan menuduh Rina hamil dari pria lain. Kecemburuannya yang tak beralasan membuat pertengkaran mereka semakin sering dan keras. Warga kampung sering mendengar suara Dedi yang penuh amarah, menuduh Rina dengan kata-kata kasar yang membuat tetangga geleng kepala. Rina berusaha menjelaskan bahwa anak yang dikandungnya adalah anak Dedi, tetapi pria itu tak mau mendengar. Ketegangan antara mereka semakin memuncak, dan warga mulai khawatir akan keselamatan Rina. Seorang wanita parubaya yang dikenal sebagai ibu-ibu pengurus masjid, sering disebut Bu RT, pernah menasihati Rina agar berhati-hati dengan Dedi, terutama saat ia sedang mabuk. Namun, Rina, dengan keyakinannya bahwa Dedi akan berubah, hanya mengangguk tanpa banyak berkomentar. Malam ketika tragedi itu terjadi, hujan deras mengguyur Bogor. Petir menyambar-nyambar, dan angin kencang membuat daun pisang di gang buntu bergoyang liar, seolah alam sendiri merasakan kegelisahan yang akan datang. Lila, yang tinggal di kos sederhana beberapa rumah dari tempat Rina, merasa gelisah malam itu. Ia ingin menengok Rina, tapi hujan yang tak kunjung reda dan suara petir yang menggelegar membuatnya urung melangkah keluar. Ia hanya bisa berharap bahwa perasaannya yang tak enak hati hanyalah khayalan belaka. Namun, tanpa sepengetahuannya, malam itu menjadi malam terakhir Rina hidup di dunia ini. Keesokan paginya, warga Gang Buntu dikejutkan oleh teriakan Marni, ibu Rina, yang menemukan putrinya tergeletak tak bernyawa di kamarnya. Tubuh Rina penuh luka tusuk, darah menggenang di lantai kayu yang sudah tua dan berderit. Di sampingnya, terdapat pisau dapur yang biasa digunakan Rina untuk memotong sayuran, kini berlumur darah kering. Perutnya yang mulai membuncit tampak membiru, seolah bayi di dalamnya turut merasakan kengerian malam itu. Warga yang berdatangan hanya bisa menutup mulut. Beberapa menangis melihat pemandangan mengerikan itu. Dedi, yang terakhir terlihat bersama Rina malam sebelumnya, menghilang tanpa jejak. Polisi datang, memasang garis kuning di sekitar rumah hijau, dan mengambil keterangan dari warga, tetapi jejak Dedi tak pernah ditemukan, seolah ia lenyap di telan bumi. Pemakaman Rina digelar secara sederhana di pemakaman kampung, di bawah pohon Kamboja yang bunga-bunganya gugur ditiup angin sepal-sepal. Warga datang dengan wajah muram, beberapa berbisik tentang kemungkinan kutukan yang menimpa Gang Buntu. Marni, ibu Rina, tak henti menangis, memeluk kain rajutan kuning yang dulu dibuat Rina untuk anaknya yang tak pernah lahir. Lila, yang turut hadir dalam pemakaman, merasa dadanya sesak oleh rasa bersalah. Ia berpikir, andai saja ia menengok Rina malam itu, mungkin tragedi itu bisa dicegah. Ia tak bisa menatap peti sederhana tempat Rina berbaring, wajahnya pucat dengan luka-luka yang ditutupi kain kafan. Sejak kematian Rina, Gang Buntu tak pernah sama lagi. Warga mulai memperhatikan kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Di malam-malam ketika hujan turun, suara tangis perempuan terdengar samar dari arah rumah hijau. Awalnya, warga mengira itu hanya suara kucing atau angin yang bertiup kencang, tetapi tangisan itu terlalu manusiawi, penuh kepedihan, seolah membawa beban yang tak tersampaikan. Beberapa warga, terutama anak-anak, melaporkan melihat sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang basah, berdiri di ujung gang, menatap ke arah rumah Rina. Matanya kosong, tetapi seolah menyimpan amarah yang dalam. Haji Umar, ketua RT yang dikenal sebagai orang alim, menyatakan bahwa itu adalah arwah Rina yang belum menemukan ketenangan. Ia juga menyebut bahwa bayi yang tak pernah lahir itu turut gentayangan, mencari keadilan atas kematian mereka. Lila sendiri mengalami pengalaman yang membuatnya trauma. Sekitar sebulan setelah kematian Rina, saat ia sedang mencuci pakaian di kamar mandi kosnya pada malam hari, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Suara itu diikuti oleh bisikan yang lembut namun penuh keputusasaan, seolah memanggil namanya. Lila mengenali suara itu sebagai milik Rina. Dengan jantungan, ia membuka pintu, tetapi tak ada siapa-siapa di luar. Hanya aroma tanah basah dan daun pisang yang menyengat, seolah seseorang baru saja lewat. Malam itu, Lila tak bisa tidur.
dan keesokan harinya ia memutuskan untuk pindah dari Bogor, tak sanggup menghadapi kenangan dan teror yang seolah mengikuti langkahnya. Warga lain juga memiliki cerita serupa. Ujang, seorang pemuda yang sering menghabiskan malam di pos ronda, pernah melihat bayangan perempuan hamil melintas di depan rumah hijau saat ia pulang larut malam. Ia juga mendengar suara tangis bayi, meski tak ada bayi di sekitar sana. Para ibu di kampung mulai menghindari gang buntu saat senja, apalagi malam hari, karena mereka merasa aroma darah dan suara napas berat terdengar jika terlalu dekat dengan rumah hijau, seolah Rina masih berjuang untuk hidup. Beberapa warga yang nekat masuk rumah itu untuk mengambil kayu atau barang bekas melaporkan perasaan seperti diawasi dari sudut gelap. Seorang tukang ojek bernama Udin pernah menceritakan bahwa ia merasa ada tatapan tajam yang menusuk punggungnya saat ia mengambil genteng bekas dari rumah itu, meski ia tak melihat siapapun di sekitarnya. Cerita tentang Rina menyebar luas, tidak hanya di Gang Buntu, tetapi juga ke kampung-kampung tetangga. Beberapa warga percaya bahwa arwah Rina gentayangan karena ingin menemukan Dedi, yang diyakini sebagai pembunuhnya. Yang lain berpendapat bahwa bayi yang tak pernah lahir itu ikut gentayangan, mencari kasih sayang yang tak pernah ia terima. Haji Umar pernah mengadakan doa bersama di masjid kecil kampung, berharap arwah Rina dan anaknya menemukan ketenangan, tetapi suara tangis dan penampakan tak pernah berhenti. Ia meyakini bahwa arwah mereka tidak akan tenang selama keadilan belum ditegakkan, selama Dedi masih bebas di luar sana. Kejadian-kejadian aneh terus berlanjut di Gang Buntu. Seorang pedagang sayur bernama Sari pernah mengalami mimpi buruk setelah melewati rumah hijau. Dalam mimpinya, ia melihat Rina berdiri di depan rumahnya, memegang perutnya yang berdarah, dengan tatapan kosong yang membuatnya ketakutan. Mimpi itu begitu nyata sehingga Sari tak berani ke pasar selama beberapa hari, khawatir bertemu sesuatu di jalan. Anak-anak kampung juga mulai jarang bermain di dekat Gang Buntu, bahkan di siang hari. Mereka merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundak mereka setiap kali melewati rumah hijau, meski tak ada siapa-siapa di belakang. Salah satu kejadian yang paling diingat warga terjadi sekitar setahun setelah kematian Rina. Seorang pemuda baru bernama Budi, yang baru pindah ke Gang Buntu, tidak mempercayai cerita tentang hantu Rina. Ia menganggapnya sebagai isapan jempol, cerita yang dibesar-besarkan oleh warga kampung. Untuk membuktikan keberaniannya, Budi memutuskan masuk rumah hijau pada malam hari, membawa senter dan pisau lipat. Warga memperingatkannya, tetapi ia hanya tersenyum sinis, yakin bahwa tak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, menciptakan suasana yang lembab dan mencekam. Tengah malam, warga yang tinggal dekat rumah hijau mendengar jeritan dari dalam rumah. Ketika mereka memberanikan diri untuk memeriksa, mereka menemukan Budi duduk di sudut gang, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat seperti kertas. Senter dan pisau lipatnya tergeletak di tanah, basah oleh air hujan. Budi tak mau menceritakan apa yang ia lihat, hanya menggeleng setiap kali ditanya. Sejak malam itu, ia tak pernah lagi menyinggung cerita tentang Rina, dan tak lama kemudian pindah dari Gang Buntu. Hingga kini, rumah hijau di ujung Gang Buntu tetap kosong. Tak ada yang berani tinggal di sana, meski beberapa kali ada yang ingin membelinya untuk dijadikan gudang atau tempat tinggal. Anak-anak kampung tak lagi bermain di dekat gang itu, dan para ibu melarang anak-anak mereka keluar rumah setelah maghrib. Warung kopi di ujung kampung menjadi tempat warga berbagi cerita tentang Rina, selalu dengan suara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang tak terlihat. Di malam-malam ketika hujan turun, suara tangis Rina seolah menyatu dengan gemericik air, menggema di antara pohon pisang dan rumah-rumah tua. Aroma tanah basah dan daun pisang, yang begitu khas di Bogor, menjadi latar bagi kisah kelam ini, mengingatkan warga bahwa beberapa luka tak pernah sembuh, bahkan di alam lain. Cerita tentang Rina dan bayinya yang tak pernah lahir telah menjadi bagian dari cerita rakyat Gang Buntu. Warga percaya bahwa arwah Rina masih mencari Dedi, ingin membalas dendam atas kematiannya yang tragis. Yang lain meyakini bahwa bayi yang tak pernah lahir itu mencari kasih sayang ibunya, menangis di malam-malam hujan untuk memanggil Rina. Di Bogor, di mana hujan sering datang tanpa permintaan, kisah Rina tetap hidup sebagai pengingat akan tragedi malam itu, dan mungkin juga sebagai peringatan bahwa keadilan, bagi sebagian jiwa, adalah sesuatu yang tak pernah ditemukan, bahkan setelah kematian. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Berikan pendapat kalian dari cerita ini di kolom komentar.
Jangan lupa like dan subscribe channel Kamar Malam untuk mendapatkan cerita-cerita horor dan misteri lainnya yang akan membuat malammu semakin mencekam. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita terbaru. Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua dan sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.